Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari Mazmur pasal 4, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di mana topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bagaimana kita menjalani kesesakan dalam kehidupan kita oleh karena masalah, tantangan, persoalan yang kita alami. Saudara, dalam hidup ini terkadang kita mengalami kesesakan oleh karena beratnya persoalan. Kita mengalami kesesakan oleh karena banyaknya masalah, oleh karena kesulitan ekonomi, oleh karena penyakit, oleh karena masalah keluarga, dan sebagainya, dan sebagainya. Setiap orang tidak akan terlepas dari masalah-masalah dalam dia menjalani hidupnya, dan masalah-masalah tersebut membuat kita seringkali mengalami kesesakan, terlalu berat, terlalu sulit, masalah-masalah yang kita alami. Dan oleh karena banyaknya beban, hidup ini jadi terasa sesak saudara. Bagaimana kita menjalaninya? Karena kalau kita salah menjalani hidup yang terasa sesak oleh karena masalah dan persoalan, maka hidup kita akan semakin rumit. Maka masalah akan semakin besar. Maka beban akan semakin berat. Artinya apa saudara? Kita harus bisa menjalani masa-masa kesesakan dalam hidup kita dengan cara yang benar, supaya masa-masa kesesakan tersebut bisa berlalu, supaya masa-masa kesesakan tersebut bisa kita lewati dan kita selesaikan. Dan kalau masa-masa kesesakan tersebut bisa kita selesaikan, bisa kita hadapi dengan benar, biasanya sesuatu yang besar akan terjadi. Biasanya mujizat yang besar akan terjadi. Biasanya ada hasil yang besar yang akan kita alami jika kita mampu melalui dan menjalani kesesakan-kesesakan di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini saudara. Karena mungkin saudara dalam kehidupan saudara saat ini pun sedang mengalami kesesakan. Bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara hari ini, dan bagaimana seharusnya saudara menjalani hidup saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, kalau saudara rindu bebas dari kesesakan hidup saudara, kalau saudara rindu menjalani situasi-situasi kesesakan dalam hidup saudara dengan cara yang benar, sehingga pada akhirnya juga akan berdampak positif, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita mau renungkan firman Tuhan ini. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dan kemudian saya juga akan menjelaskannya secara ekspositori. Pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan.
Mazmur pasal 4, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Doa pada malam hari untuk pemimpin biduan. Dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar, dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Daud, karena Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Daud menegaskan bahwa di dalam kesesakan Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Ada masa-masa kesesakan yang dia alami dalam hidupnya, dan kemudian dalam masa-masa kesesakan itu dia menjelaskan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Dan kemudian saudara, setelah dia menjalani masa-masa kesesakan oleh karena kesulitan, oleh karena masalah persoalan dalam hidupnya, akhirnya Allah mengerjakan kelegaan di dalam hidupnya. Saya percaya saudara, di dalam kehidupan saudara ada masalah, tantangan, persoalan yang mungkin seringkali saudara hadapi karena tidak ada manusia yang bisa bebas dari masalah, persoalan, dan tantangan kehidupan. Dan saya percaya dalam semua kesesakan, masalah, persoalan tersebut, saudara rindu mengalami kebebasan, saudara rindu mengalami kelegaan. Tuhan mengerjakan kelegaan di dalam kehidupan saudara. Dan itulah yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud, di mana dalam kesesakan hidup yang dia alami oleh karena tantangan, masalah, dan persoalan saudara, Tuhan memberi kelegaan bagi dia. Tuhan mengerjakan kelegaan bagi dia. Bahkan dikatakan di ayat yang ke-8 saudara, Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Allah memberi sukacita ketika dia menghadapi kesesakan-kesesakan dalam hidupnya dengan cara yang benar. Di mana sukacita tersebut dia berkata lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ada satu sukacita yang Tuhan kerjakan melebihi daripada sukacita yang bisa diberi oleh karena kelimpahan, melebihi sukacita yang bisa diberi oleh karena kecukupan materi, melebihi sukacita yang bisa diberi oleh karena mujizat terjadi, oleh karena keberhasilan, dan sebagainya dan sebagainya. Ada satu sukacita yang khusus, sukacita spesial yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan Daud. Itu karena dia menjalani
kesesakan, masa-masa kesesakan dalam hidupnya dengan cara yang benar, saudara. Bahkan dikatakan lagi ayat 9, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Dia bisa beristirahat dengan tentram. Dia bisa beristirahat dengan aman. Dia bisa membaringkan dengan tentram karena Tuhan yang membiarkan dan memberikan kepadanya keamanan dan ketentraman. Saudara, luar biasa pengalaman hidup Daud. Dan saya percaya setiap kita rindu mengalaminya, di mana Tuhan memberikan kelegaan, di mana Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan memberikan keamanan dan ketentraman. Itu yang dialami oleh Daud dalam hidupnya ketika dia menjalani masa-masa sulit, masa-masa berat, di mana dia mengalami kesesakan oleh karena masa-masa yang sulit tersebut, tetapi dia jalani dengan cara dan sikap yang benar, dan akhirnya dia mengalami perkara besar. Ada ketentraman, ada kelegaan, ada sukacita yang Tuhan kerjakan, menggantikan kesesakan dalam kehidupannya. Saat ini saudara, mungkin saudara sedang mengalami beban berat dalam hidup saudara. Mungkin ada masalah persoalan, masalah keluarga, kesulitan ekonomi, masalah di pekerjaan, masalah dalam kesehatan, dan sebagainya yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Dan masalah-masalah itu menyesakkan hidupmu. Masalah itu terlalu berat bagimu. Masalah itu bertubi-tubi. Belum selesai yang satu, yang lain sudah datang. Belum selesai lagi yang satunya, yang lain lagi sudah datang. Seringkali saudara dalam hidup ini ada bertumpuk-tumpuk masalah yang membebani, yang menindih kehidupan kita, yang membuat hidup ini terasa sesak. Dalam situasi-situasi yang demikian saudara harus menghadapi masalah dan masa kesesakan yang saudara alami dalam hidup saudara dengan cara yang benar, supaya akhirnya kesesakan tersebut akan berubah menjadi kelegaan. Kesesakan tersebut akan berubah menjadi sukacita. Kesesakan tersebut akan berubah menjadi ketentraman dan keamanan. Allah menggantikan kesesakan-kesesakan dalam hidup saudara. Allah menggantikannya dengan ketentraman. Hadapi semuanya dengan cara yang benar, saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini yang saya rindu kita belajar adalah bagaimana kita menjalani masa-masa kesesakan dalam hidup kita. Bagaimana kita menjalani masa-masa sulit di dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama yang dilakukan oleh Daud dalam masa-masa kesesakan dalam hidupnya ada di ayat yang kedua, saudara. Dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi aku kelegaan. Yang pertama, saudara, yang dia tegaskan, yang dia lakukan dalam menghadapi kesesakan-kesesakan dalam hidupnya adalah di mana dia berseru kepada Tuhan dalam kesesakan itu. Dia mohon jawaban dari Tuhan. Dia minta Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya ketika dia mengalami kesesakan di dalam hidupnya. Dia berkata, ya Tuhan, jawablah aku. Dalam masa sulit, dalam kesesakan yang dia alami, dia tidak lari kepada yang lain, saudara. Dia tidak lari untuk mencari pelampiasan. Tetapi dalam kesulitan kesesakan yang dia alami, dia berkata, ya Tuhan, aku berseru dan jawablah aku. Dan tahukah saudara bahwa Tuhan, Dia Allah yang penuh kasih. Dia menantikan kita terus berseru kepada Dia. Dia menantikan waktu untuk menjawab kita, memberi kelegaan bagi kita di masa-masa kesesakan. Dia menantikan waktu bagi kita untuk memberi sukacita bagi kita.
dan memberi keamanan dan ketentraman, menggantikan segala kesulitan, beban berat yang menyesakkan kehidupan kita. Allah adalah Allah yang baik yang akan menjawab kita dalam segala kesesakan kita, saudara. Itu sebabnya apapun yang saudara alami yang menyesakkan kehidupan saudara, yang paling utama adalah datanglah kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, berserahlah kepada Dia, harapkan mujizat daripada Dia, nantikan campur tangannya di dalam kehidupan saudara. Yang pertama, saudara, yang dilakukan oleh Daud dalam kesesakan kehidupannya, sehingga kesesakan itu diubah oleh Tuhan menjadi kelegaan, sukacita dan ketentraman, saudara. Yang pertama yang dia lakukan adalah dia berlari kepada Tuhan, dia berseru, dia mengadu, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang campur tangan dan menjawab dia. Dan hari ini pun yang paling utama yang harus saya dan saudara kerjakan dalam kesesakan-kesesakan hidup kita adalah berserulah kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam renungan-renungan, baik renungan pagi maupun renungan malam, saudara, di akhir dari renungan tersebut saya sisipkan di sana waktu untuk kita doa bersama. Supaya apa, saudara? Ada waktu untuk bagi saudara berseru kepada Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Karena dalam kesesakan-kesesakan yang kita alami, yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kita harus berdoa, berdoa, dan berdoa. Kita harus berseru kepada Tuhan. Dia adalah jawaban bagi kita, saudara. Itu sebabnya hari ini, awali hari ini dengan berseru kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama di akhir dari video ini, saudara. Mari berdoa dan serahkan semuanya kepada Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dia Allah yang akan menggantikan segala kesesakan saudara menjadi kelegaan, menjadi sukacita, menjadi ketentraman dan keamanan. Dia ubah semuanya, saudara. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Daud, yang harus kita terapkan dalam hidup kita, bagaimana dia mengalami kesesakan dan apa yang dia lakukan dalam kesesakan yang dia alami. Di ayat yang kelima, dia mengajarkan kepada umat Tuhan apa yang dia alami. Dia berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Saudara, dalam kesesakan yang kita alami, yang Tuhan tegaskan di sini, yang Daud lakukan dalam kehidupannya adalah di mana dia belajar untuk berdiam diri dan tidak berbuat dosa dalam kesesakan yang dia alami. Saudara, dalam kesesakan yang kita alami, kita harus belajar untuk berdiam diri. Kita harus belajar untuk mencari solusi, berdiam diri, mencari kehendak Tuhan, supaya kita tidak salah merespon, supaya kita tidak salah bertindak dalam segala kesesakan-kesesakan yang kita alami di dalam hidup kita, saudara. Belajar berdiam diri dan jangan berbuat dosa. Itu hal kedua yang dikerjakan oleh pemazmur ini, oleh Daud, saudara. Dalam kesesakan yang dia alami, dia belajar berdiam diri. Dia tetap hidup dalam kebenaran. Begitu banyak orang-orang yang ketika masalah hidupnya rumit, akhirnya dia mulai tenggelam dalam dosa. Akhirnya dia mulai masuk ke dunia hitam, saudara. Oleh karena sulitnya hidup yang dia alami. Dengar, saudara, semakin sulit kehidupan yang kita alami, seharusnya semakin kita berlari dan berseru kepada Tuhan. Semakin sulit kehidupan yang kita alami, seharusnya semakin kita mencari waktu untuk berdiam diri dan jangan berbuat dosa. Waktu untuk berdiam diri dan mencari kehendak Tuhan. Itu yang kedua yang dilakukan oleh pemazmur, saudara. Dalam kesesakan yang dia alami, dia belajar berdiam diri dan dia tidak berbuat dosa. Kemudian, saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Daud dalam kesesakan-kesesakan hidup yang dia alami, itu ada di ayat yang ke-6, saudara, di mana dia berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Saudara, yang ketiga yang dia lakukan, dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia tetap memberi korban persembahan.
yang benar kepada Tuhan, tetap menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan-persembahannya. Dia tetap percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup untuk mengubah kesesakannya menjadi kelegaan, sukacita, dan ketentraman. Dia percaya Tuhan sanggup mengubah situasi dan kondisi kehidupannya. Itu sebabnya dia tetap percaya dan dia tetap memberi persembahannya, korbannya kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara, dalam kesesakan yang kita alami, percayalah Allah sanggup campur tangan, Allah sanggup bertindak, Allah sanggup mengubah semuanya. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan saudara saat ini, Allah sanggup mengubah segala situasi, kondisi kehidupan saudara. Itu sebabnya tetap percaya kepada Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami. Tetap persembahkan korban bagi Tuhan dalam situasi sulit yang saudara alami. Sebagai salah satu contoh saudara yang menjadi kesaksian nyata, saya kenal ada seorang ibu yang dia mengidap kanker darah saudara. Bayangkan kanker darah, penyakit yang paling mematikan. Biasanya orang yang kena kanker darah hidupnya akan putus asa dan dia tidak akan berbuat apa-apa lagi. Dia tidak akan semangat untuk melakukan apa-apa lagi. Mungkin dia menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Tetapi ibu yang saya kenal ini saudara, ketika dia divonis bahwa dia kanker darah, dia semakin giat melayani. Di media sosial hari ini dia semakin giat melayani. Dia memberi korban persembahan yang terbaik bagi Tuhan dalam kesesakan yang dia alami, yaitu dia mengalami kanker darah saudara. Dia makin sibuk dan makin giat melayani, sehingga ketika vonis dikatakan sekian bulan lagi dia akan sanggup bertahan hanya sekian bulan ke depan. Tapi sampai hari ini sudah bertahun-tahun dia mengidap kanker darah tersebut. Dia masih hidup, dia masih fit saudara. Dia masih melayani Tuhan dengan giatnya hari ini di media sosial karena situasi pandemi ini. Saudara, dalam kesesakan yang saudara alami, mari tetap percaya kepada Tuhan, persembahkan korban bagi Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan akan mengerjakan perkara besar di dalam hidup saudara. Sama seperti ibu ini, vonis dokter pun batal dalam hidupnya ketika dia meresponi situasi kesesakan. Dia tetap memberi persembahan kepada Tuhan dengan melayani Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bagaimana cara kita menjalani kesesakan dalam hidup kita saudara? Kita harus tetap berseru kepada Tuhan. Kita harus belajar berdiam diri. Dan kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Maka dengan demikian apa yang akan kita alami? Dalam kesesakan saudara akan mengalami kelegaan. Dalam kesesakan Tuhan beri sukacita. Dan Tuhan mengubah segala kesesakan saudara menjadi satu sukacita, ketentraman dan kedamaian, kelegaan akan saudara alami dalam hidup saudara. Biarlah janji firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari terapkan firman Tuhan ini di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama, berseru bersama dalam kesesakan-kesesakan yang kita alami. Percayalah Tuhan akan mengubah semuanya menjadi kelegaan. Itu sebabnya terapkan prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka.
sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai
PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis, Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil.
Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.